Selamat pagi. Hari ini berarti ini kita responsi ke-5 ya kalau yang dihitung bareng sama Pak Bagus gitu ya. Nah, responsi A ini totalnya sebenarnya 8 kali. Nah, itu bisa request di ya sepanjang 1 semester ini gitu ya. Oke. Oke. Mudah-mudahan udah kelihatan PowerPoint-nya. Jadi kalau yang deterministik kayaknya saya nggak perlu menjelaskan gitu ya. Deterministik komputer itu kan ya komputer yang biasa kalian pakai gitu, yang laptop yang biasa kalian pakai, ya itu namanya deterministik komputer gitu. Jadi kalau misalnya inputnya A, pasti misalnya Anda punya program gitu ya, kalau Anda masukin inputnya A, pasti kan outputnya udah pasti gitu. Jadi misalnya outputnya pasti B gitu, misalnya gitu ya. Hari ini saya masukin input A, pasti outputnya B. Saya minggu depan masukin inputnya A, keluarnya B lagi gitu. Terus tahun depan saya masukin input A, pasti keluarnya tetap sama B juga gitu. Jadi selama programnya tidak berubah, ya algoritmanya tidak berubah, inputnya tidak berubah, mau saya masukkan hari ini, besok, tahun depan gitu ya, 10 tahun lagi outputnya tetap sama. Kira-kira gitu gampangnya kalau deterministik ya. Sementara kalau yang apa tadi yang satu lagi gitu ya, yang nanti kita akan bicara NP itu kan ranahnya di sini gitu ya, nggak ada sebenarnya, komputernya belum ada gitu ya, entah nggak ada entah belum ada atau deterministik komputer gitu ya. Nah itu agak beda sama paralel, karena kalau paralel sih sebenarnya deterministik juga gitu ya. Nah kalau non deterministik itu jawabannya ya non determin gitu ya, jadi tidak pasti gitu, tidak pasti itu bisa jadi saya masukin A hari ini, keluarnya B, nanti bisa jadi saya masukinnya A misalnya besok gitu ya, bisa jadi keluar C gitu. Ya gitu sih gampangnya, tapi apa namanya, mungkin yang agak sulit dipahami itu biasanya karena munculnya Oracle itu yang dukun yang bapaknya bilang itu ya, yang ada. Jadi di non-deterministik itu ada satu makhluk gitu ya, misalnya kita sebut Oracle atau dukun gitu ya, yang dia itu bisa memilihkan salah satu dari sekian alternatif yang menurut dia itu solusinya gitu. Sementara kan kalau di deterministik kita nggak bisa kan. Jadi kayak misalnya ini apa ya? Oh ini maksimum ya kayaknya. Searching ini ya. Searching misalnya gitu ya. Kalau misalnya searching biasa gitu ya, kita bikin algoritma biasa gitu di komputer. Sebentar saya stop sharing dulu gitu ya. Oh ini bisa kelihatan. Sengaja pakai ini biar papan tulisnya kelihatan besar. Kelihatan semua gitu ya. Ini searching ada linear search. Kalau linear search itu kan biasanya kita kan kalau bikin algoritma, ya misalnya nyari angka di dalam array lah ya, yang paling standar, nyari di bilangan bulat. Jadi kan pasti saya misalnya ini 5, 9, 7, 3, 6 gitu. Kan kalau disuruh nyari kan, kalau linear kan Anda nyari dari depan kan. Ini misalnya Anda suruh nyari angka berapa? Angka 3 lah gitu ya. Di indeks ke-1 angkanya 3 bukan? Oh bukan. Oh berarti saya loop kan. Saya cari di indeks kedua angkanya 3 bukan? Kan gitu ya. Berarti kan tanya terus gitu. Dia berhenti kalau udah ketemu. Tapi kan worst case-nya dia nyari sampai akhir kan. Bisa jadi yang dicari 6 gitu. Jadi worst case-nya kan N gitu. Makanya kompleksitas dari searching itu, linear search itu kan kompleksitasnya
N gitu kan. Karena yang dilihat worst case-nya gitu. Nah, kalau pakai yang non-deterministik, itu kayak ada, maksudnya itu tuh konsepnya non-deterministik itu pokoknya ada kayak oracle atau dukun yang dia bisa memberikan kepada kita, oh yang terbesar ada di indeks keempat. Kan pilihannya, jadi kalau searching gini ya, kan pilihan jawabannya kan sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kan. Dia kalau nggak ada di indeks 1, di indeks 2, di indeks 3, di indeks 4, di indeks 5, atau nggak ketemu gitu lah ya, minus 1 gitu misalnya, atau 0 gitu ya, atau nggak ketemu lah. Kan pilihannya berarti ada 5, 6 lah ya. Nah, dari dari pilihan-pilihan ini kan kalau misalnya pakai algoritma biasa saya harus jalan satu-satu gitu ya, makanya kompleksitasnya sebanyak datanya. Nah, tapi kalau pakai Oracle itu kayak tahu gitu, jadi kayak kita kayak merem gitu ya, terus kita kayak ngambil gitu. Nah ini loh ada di indeks ini loh gitu. Jadi ngambil misalnya yang 4 gitu ya, ini loh dikasih tahu yang kamu cari ini ada di indeks keempat gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Nah, kalau misalnya sampai ada benda yang namanya oracle atau makhluk yang namanya oracle yang bisa melakukan itu, artinya kan saya nggak perlu nyari satu-satu kan, karena kayak udah langsung ngasih gitu kan, berarti searchingnya gitu ya. Kalau di non deterministik ini kan yang deterministik gitu ya. Kalau yang di non deterministik itu kan jadinya konstan gitu, O1. Iya kan? Jadinya O1. Kenapa? Karena ya udah orang cuma sekali gitu. Nah, sekarang kan pertanyaan, kok bisa sih ada makhluk kayak gitu gitu. Terus emang makhluknya kok bisa tahu sih jawabannya kok benar sih gitu. Nah, sebenarnya bisa juga sih nggak benar gitu ya. Jadi misalnya si makhluknya itu ngambil gitu ya. Terus dia bilang, oh ada di indeks ke-1 gitu misalnya yang terbesar. Kan salah tuh ya. Salah kan ya, kan 5 enggak yang terbesar. 5 itu bukan yang saya cari gitu ya. Indeks yang kita cari itu ada di angka yang kita cari ada di indeks ke-1 kan salah. Nah, kalau begitu berarti sistemnya nggak laku tuh gitu karena si oracle-nya ternyata salah. Itulah makanya ketika kita bermain di mesin non deterministik kita butuh yang namanya algoritma verifikasi itu. Kira-kira gitu lah ya. Pokoknya intinya ingat aja begitu. Pokoknya kalau non deterministik tuh dia kayak ada dukunnya yang dia bisa langsung ngasih tahu ini loh. Gitu. Ya, nanti kita harus bikin algoritma verifikasi untuk memverify apakah jawaban si dukun ini benar atau enggak. Ya. Jadi makanya kenapa sih butuh algoritma verifikasi gitu ya? Kalau di non deterministik ya karena itu yang milihin apa istilah kata yang milihin solusinya tuh dukun itu gitu. Ya, kita butuh tahu. Benar nggak nih? Dan saya singkat aja begitu lah ya soal promosinan. Jadi itu tuh konsep aja gitu ya. Bendanya sih nggak ada. Oke. Okay? Nah, jadi makanya di algoritmanya kalau kalian lihat ya, kan kalau yang ini harusnya ada ya. Nah, ini kan ada nih ya. Ini kan yang standar kan yang kita biasanya pelajari dari S1 gitu ya. Ketika mencari posisi angka yang kita cari, maka kita akan melakukan for loop, kita akan melakukan loop mulai dari 1 sampai N gitu kan. Artinya kan N kali ya. Jelek-jeleknya kan N kali. Nah, sementara kalau kita bandingin dengan yang non-deterministik, ini sama juga, sama persis sebenarnya algoritmanya, cuman bedanya bukan for, tapi for any. Nah, kalau for any itu artinya si dukunnya yang bertugas untuk mengambil satu angka di antara indeks ke-1 sampai N gitu. Nah, terus udah gitu misalnya diambil ya. Kalau misalnya udah diambil, let's say I-nya tadi 4 gitu. Kan bener ya yang dicari 3 kan sama dengan V kan. Maka dia bilang oke, berarti lognya itu ada di 3 gitu. Terus udah langsung keluar. Jadi ini for ini nih enggak terus pas N for apa pas habis ke sini balik lagi ke atas enggak gitu. Kalau for N itu kayak udah ngambil sekali udah keluar, jadi kayak if aja. Sekali udah selesai. Langsung keluar terus yang di return lognya kan gitu. Ya. Nah, itu kalau oracle jago gitu. Nah, kalau oracle-nya enggak jago gitu ya. Maka ketika dia yang pas sampai for N ini, misalnya dia I-nya ngasihnya 1 gitu ya.
ini nih yang dicari ada di indeks ke-1, kan salah ya. Indeks ke-1 kan 5, padahal kita carinya kan angka 3. Maka dia kan nggak akan masuk if kan, karena A1 yaitu 5, itu kan tidak sama dengan V kan. Itu kan if-nya kan kalau sama dengan V baru masuk bloknya sama dengan I. Kan nggak sama kan? Kalau tidak sama dengan V, maka dia masuk ke else dong. Gitu. Nah, ketika dia masuk ke else, maka dia akan tidur unit, 1 unit. Jadi dia tidur dulu gitu. Karena tidur, maka dia pasti akan kalah dengan Oracle lain, misalnya ada mesin lain gitu ya, yang Oracle lebih jago. Gitu. Karena dia langsung nge-return. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau ada proses tidur dulu gitu, itu berarti dia jawabannya salah. Gitu sih kira-kira ya. Jadi makanya ini kalau Anda lihat yang sebelah kanan, waktunya 1, space juga dibutuhkannya cuma 1 itu gitu ya. Terus thread-nya juga 1 thread itu karena dia bukan paralel ya. Kalau paralel itu kan mesinnya kayak banyak gitu. Jadi makanya berarti dia ini yang 1 juga. Nah, yang berbeda dari yang sebelumnya itu dia alternatifnya N gitu. Karena jawabannya si Oracle itu bisa macam-macam gitu, bisa N. Bisa kalau Oracle yang nggak jago gitu ya, dia bisa ngeluarin I-nya 1, 2, 3, atau 5 gitu. Kalau Oracle-nya jago, dia pas milih gitu ya, dia 4 gitu kan. Beda dengan yang deterministik. Kalau deterministik itu alternatifnya 1 alias nggak ada alternatif. Nah ini, kalau yang deterministik, kan kalau kalian lihat di paling bawah, alternatifnya 1 kan. Kenapa? Karena jawabannya pasti itu gitu. Tapi sekarang dia diperiksa dulu satu-satu kan. Jadi pasti jawabannya itu pasti 4. Jawabannya kan pasti 4 untuk data yang sama ya. Untuk data yang sama tuh jawabannya pasti 4 kalau di jalan. Jadi nggak ada alternatif ya. Nggak mungkin algoritmanya gini, inputnya ini, terus tiba-tiba dia keluar 2 gitu tuh nggak mungkin. Begitu. Yang lainnya sama ya untuk contoh yang FineMax, kemudian yang mana? Ini bukan gue. Ya, searching sama FineMax sama aja. Jadi Pagi Bu mau tanya untuk yang non deterministik itu jadi si programnya tuh kayak ambil indeksnya ngacak gitu Bu maksudnya. Kan kalau deterministik dia kan berurutan semua kan. Berarti kalau non deterministik dia kayak ambil asal terus nanti dia bakal ngambil yang lainnya lagi nggak Bu pas di looping? Enggak, sekali aja. Oh jadi sekali ambil nilai indeksnya, kalau misalnya di sini kan pakainya indeksnya Bu ya. Jadi nanti diambil 1, terus dari itu nanti di slip, nanti udah keluar gitu Bu. Jadi maksudnya nggak jalan lagi gitu. Betul. Iya. Tapi enggak sebenarnya konsepnya tuh dia nggak random ya. Jadi konsepnya tuh, tapi Anda bisa biar gampang bisa bayangin random aja sih. Harusnya tuh nggak random, harusnya tuh dia kayak nanti suatu saat mungkin ya di masa depan dia punya satu mekanisme tertentu sedemikian rupa dia bisa ngambil. Jadi harusnya nggak acak, mungkin ada formula tertentu atau gimana gitu. Tapi makanya itu yang akan jadi ya pertarungan mana yang bisa menyediakan Oracle yang reliable, mana yang enggak. Nah ini saya mungkin harus nah, kayak ini kan ada while-nya ya. Ini apa sih maksudnya? Iya. Ya jadi kalau yang ini agak beda nih ya. Kalau yang ini ketika nyari FineMax kan ya ini nggak usah dibahas lah, yang ini biasa banget. Tapi kan caranya mudah-mudahan kalian masih ingat gitu ya. Nah kalau di sini juga sama nih. Pokoknya kalau ada for any itu sebenarnya bukan for beneran gitu. Kalau for any itu tadi dia ngambil let's say secara acak 1 aja terus udah selesai gitu. Jadi untuk yang merah ini dia tidak melakukannya lagi, sekali aja. Kalau yang di sini for-nya kan ngulang kan ya. Kalau yang di sini enggak. Nah, tapi ini kenapa ada while-nya lagi? Karena dia tuh kayaknya satu. Oh ini verifikasinya Bu ya, while-nya itu? Oh iya betul. Jadi dia tuh ngambil gitu ya.
Itu ngambil tadi acak atau pokoknya mekanisme tertentu, pokoknya si Oracle-nya keluarin aja gitu ya. Ini loh indeks pokoknya pilih nilai gitu. Satu kali aja. Ini loh indeks di mana nilai maksimum berada di dalam array A gitu kan. Nah, maka nah yang di bawahnya sini ini dia berarti kayak ngecek aja kan bener nggak itu gitu ya. Yang si Oracle pilih itu bener gitu ya. Nah ini kan maka dia akan ngecek sebenarnya ini agak nggak berguna gitu. Jadi ini dia akan mengecek lagi mulai dari indeks ke 1 sampai indeks ke n, apakah memang dia tuh si IMAX yang dipilih oleh si Oracle tadi itu benar gitu. Benar nggak ada yang ngalahin gitu ya besarnya. Jadi dia akan ngecek apakah si AI I-nya mulai dari 1, ini lebih kecil atau sama dengan yang tadi dipilih sama si dokumennya nggak? Oh, masih lebih kecil. Lebih kecil dia iterasi gitu. Jadi n kali juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau yang deterministik itu emang di dalamnya tuh buat buat verifikasi aja. Jadi kayak ini juga nih. Yang ini sebenarnya dalamnya nih salah. Nah, yang ini yang di dalamnya for any itu sebenarnya dia verifikasi aja. Dia akan verifikasi kalau misalnya salah disuruh tidur gitu. Ya. Tapi dia tadi ya yang merah-merah ini, yang for any itu hanya sekali dilakukan. Jadi tidak loop, itu bukan loop. Gitu. Makanya kompleksitasnya bisa berkurang kalau yang tadi yang sebelumnya. Kalau ini sih sama aja. Oke. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Nah, kayak ini nih ya. Ini juga sama nih non-deterministic vertex. Itu kan ada for any ya. Itu tuh kayak dia tuh kayak ya tadi kalau sebelumnya kita kan kayak harus nyobain kan. Coba nih ya. Kalau graf ABC. Coba kalau A doang. Dia ini enggak ya mengcover semua H-nya nggak ya vertex-nya? Wah, enggak ternyata. Yaudah, cobain B aja, cobain C aja, cobain AB, cobain AC, cobain ABC gitu kan. Apakah mereka mengcover itu kan kalau pakai Kalau pakai brute force kan begitu. Nah, tapi kalau ini nih si Oracle itu kayak udah ngasih, oh ini loh subsetnya ini loh vertex covernya B sama C gitu. Jadi saya nggak usah nyobain kalau A doang gimana, kalau B doang gimana, kalau C doang gimana gitu kan. Dengan semua kombinasinya itu kita tidak perlu nyoba gitu. Tapi langsung aja dikasih, ini loh BC gitu, jawabannya kayak gitu. Terus, nah berarti yang kuning-kuning itu, yang warna yang di highlight kuning itu tuh algoritma verifikasi sebenarnya. Jadi dia algoritma nyari vertex cover kan nggak begini gitu kan ya. Jadi dia algoritma verifikasi untuk memverify apakah jawaban atau contekan yang tadi dikasih sama Oracle itu apakah benar gitu. Karena dikasihkan W aja nih, pokoknya W nih gitu. W itu kan subset dari V dan dia itu vertex cover gitu kata si Oracle. Jadi terus kita verify kan kalau W beneran cover gitu ya, maka dia suruh tidurnya sebanyak W aja. Tapi kalau enggak, dia suruh tidur selamanya gitu, artinya nggak keluar-keluar. Artinya kan salah. Nah, if W covers E-nya itu sih algoritma biasa gitu. Ya, kalau W cover E kan harusnya gampang karena saya tinggal ngetes misalnya kalau ada graf ini gitu ya, ini graf gini ABC gitu ya. Terus misalnya Oracle ngasih jawabannya BC gitu. Oh, vertex cover BC nih gitu. Nah, untuk ngetes si BC ini apakah benar mengcover semua H yang ada di sini kan gampang kan? Itu loop kan. If W covers E-nya itu harusnya sih itu kan cuma pseudocode ya, tapi itu sebenarnya loop kan si if di situ kan. Karena nanti saya kan harus ngetes coba nih B, tadi kan jawabannya B, bener nggak nih? B ini mengcover apa aja? Oh, B itu mengcover AB. Pertama H-nya dulu. H-nya itu kan dia isinya apa? H-nya kan ada AB, kemudian ada BC, kemudian ada AC gitu kan. Ini kan H-nya kan. Nah, terus katanya jawaban vertex covernya BC. Berarti Anda tinggal bikin algoritma untuk memverifikasi apakah jawaban yang diberikan Oracle ini valid atau enggak. Gimana caranya? Ya udah dipercaya jawabannya. Misalnya diambil lah B gitu. Coba lihat B ini mengcover apa aja. Oh, B itu ternyata mengcover AB sama BC kan. Berarti ini tercover gitu ya. Si H-nya 2 udah tercover.
Udah selesai. Terus saya loop kan. Coba lihat jawaban yang selanjutnya apa? C katanya masuk vertex cover. Oh ya, oke. Coba kita lihat. Apakah C itu benar? C itu mengcover H apa aja? Oh, C itu kan mengcover AC sama BC kan? Oh, berarti BC tercover, AC tercover gitu oleh si vertex C. Udah kan? Terus ada lagi nggak jawabannya? Oh, udah habis vertex covernya, cuma 2. Nah, terus kita lihat ke H ya kan? Bener nggak semuanya udah tercover? Oh, bener, tiga-tiganya udah tercover. Berarti dia akan masuk ke if-nya gitu. Dia slip-nya hanya W units. Berarti W units kan 2 gitu. Dia akan tidur 2 satuan. Gitu. Tapi kan walaupun tidur, kalau tidur cuma 2 satuan, anggaplah satuannya detik gitu kan, 1, 2, keluar dia kan return W. Tapi kalau ternyata dia nggak mengcover semuanya, misalnya dia bilang, oh vertex covernya misalnya jawaban Oracle ya, vertex covernya misalnya B gitu. Sama kita melakukan verifikasi seperti tadi, oh B itu mengcover ini, sudah selesai kan. Terus pas kita cek H-nya, loh AC belum ada yang mengcover gitu. Maka dia akan masuk ke else-nya, kemudian katanya sleep forever gitu gampangnya gitu. Jadi dia nggak pernah keluar-keluar, dia tidak pernah ditemui. Ya, makanya kalau ditanya kompleksitasnya, ya berarti kompleksitasnya sebanyak saya looping ini ya kan. Sebanyak saya looping si inilah ngecek ini B. Oh, saya B nih ngecek apakah sama ini, apakah sama ini. Ya sebanyak vertex. Saya nggak tahu sih ini kalau ngetes aja, ngetesnya aja kan sebanyak H-nya sebenarnya harusnya. Maksimum ya, sebanyak H-nya gitu ya. Berapa ini berapa ya, atau sebanyak H ya, karena asumsinya harusnya H itu lebih besar dari vertex kan ya jumlahnya. Kalau graf kan harusnya dia lebih besar atau sama dengan lah ya sebentar H enggak ada yang lebih kecil ya. Jadi kalau itu kalau tree sebenarnya bisa begitu sih. Jadi si H-nya lebih kecil, vertex harusnya malah lebih besar ya, lebih banyak. Karena asumsinya grafnya graf sederhana. Ya. Tapi karena H yang mau kita periksa apakah si H itu tercover semua, makanya di sini O-nya OE gitu. Nah terus kenapa kok total time-nya V plus E? Karena itu tuh gara-gara ada yang tidur itu loh. Jadi kan sleep away units gitu ya. Nah sleep away units itu W itu kan jumlah vertex-nya kan, karena W itu adalah subset dari vertex. Jadi kalau di atas W itu isinya adalah himpunan vertex kan, bukan himpunan H kan ya. W itu kan himpunan vertex ini, kayak ini B atau BC. Nah kalau dia suruh tidur sebanyak W unit, artinya kan dia suruh tidur sebanyak vertex. Bu, tapi kan ini kan vertexnya nggak semuanya. Ya, iya sih, tapi kan namanya juga kita ngomonginnya worst case gitu. Bisa jadi si vertex covernya ya semuanya gitu, A, B, C gitu misalnya. Jadi makanya ya dibikin aja worst case-nya sleep OV gitu ya. Karena kalau W itu kan bukan yang ya W itu subsetnya V gitu. Bisa jadi W itu sama dengan paling jeleknya W itu sama dengan V gitu lah. Jadi makanya OV. Nah karena testingnya sebanyak H, sleepnya sebanyak V, ya total time-nya ditambahin gitu karena dia saling lepas prosesnya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, alternatifnya ini yang di atas nih. 2 pangkat N alternatifnya gitu. Nah, sebenarnya si alternatif ini adalah kompleksitas kalau kalian nyari vertex cover pakai mesin deterministik. Ya, tadi kan bisa nyobain kalau A, kalau AB, kalau ABC, kalau C, B, misalnya kayak gitu. Itu kan banyak ya alternatifnya kan. Ya, itu tuh 2 pangkat. Kayak ABC aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Itu kan dia sebenarnya alternatif si Oracle memberi jawabannya itu kan, oh vertex covernya mungkin A, atau B saja, atau C saja, atau AB, atau AC gitu ya, atau BC gitu kan. Atau terakhirnya semuanya gitu. Sebenarnya pilihan pertama adalah
tidak ada apa-apa. Makanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Ada 8 alternatif sebenarnya. Ya, 8 itu datangnya dari mana ya? 2 pangkat 3, ini vertexnya kan 3. Ya. Pokoknya kalau kombinasi yang model begini itu pasti 2 pangkat sesuatu gitu. Karena saya perlu nanya, kenapa dia munculnya 2 pangkat n itu karena kan kayak gitu, kayak pilihan gitu, diambil nggak ya? Mungkin lebih gampang kalau Anda bayanginnya gini deh. Ini saya nerangin sekali aja, maksudnya ini berlaku untuk semua yang model begini gitu, kalau kalian pusing. Karena kompleksitasnya nanti kadang-kadang ada 2 pangkat n, ada n faktorial, ada pokoknya yang jelek-jelek itu, yang eksponensial, biasanya sekitaran situ. Jadi sebenarnya kan ABC itu kan pilihannya itu cuma 2 gitu. Makanya kenapa dia muncul 2 ini, karena pilihannya 2 antara 0 sama 1, diambil atau tidak diambil. Jadi misalnya kan Anda punya vertex 3 nih A, B, C. Kan kombinasinya gitu ya, yang tadi A saja, B saja, C saja, atau tidak diambil semua. Itu sebenarnya saya kayak nyetel biner ini loh. Pertama kan 0, 0, 0, artinya apa? Semuanya nggak ada yang diambil gitu. Jadi vertex covernya itu himpunan kosong, walaupun ini nggak mungkin ya, tapi ini sebenarnya ada satu alternatif yang polos gitu. Atau apa? Nah, kalau saya lebih senang dari belakang, jadi ini 01, ya, ini kan 00, terus ini 01, ini kan 11, 00, 11 gitu, ini 000, 1, biar nggak ada yang lewat. Kan pilihannya gitu semuanya. Ini 2 pangkat n tuh kan. 000 artinya tidak ada vertex cover yang tidak ada vertex yang saya jadikan vertex cover. Kalau 001 kan ini himpunannya C saja. Ini himpunannya B saja. Vertexnya ya. Yang ini berarti B sama C. Yang ini berarti A saja. Yang ini berarti A sama C. Yang ini berarti A sama B. Yang ini ABC gitu. Sebenarnya saya bisa merepresentasikannya sebagai biner gitu maksudnya. Lihat tuh. Jadi ininya biar nggak ada yang kelewat sih biasanya gini ya, 01, 01, 01, 01, nanti pasti yang digit di depannya itu berarti dia 00, 11, 00, 11. Digit yang sebelumnya lagi kan pasti 2 kalinya terus. Ini yang 4-nya 0, ada 0-nya ada 4, 1-nya ada 4. Ini kalau Anda hitung ini kan 2 pangkat n sebenarnya. Ya, karena ini n-nya 3 jadi 2 pangkat 3. Kalau misalnya ini ada 10 nih vertexnya, ya 2 pangkat 10 pasti alternatifnya. Dan itu adalah kompleksitas kalau kita mengerjakan, kalau Anda disuruh bikin algoritma vertex cover dengan menggunakan mesin ya biasa, mesin deterministik. Makanya dia kompleksitasnya eksponensial. Makanya dia kenapa 2 pangkat n. Karena ya itu pilihannya 0, 01, 01, 01. Oke, kira-kira begitu. Nah ini sih buat pengetahuan aja supaya ketika Anda lihat kompleksitas itu nggak terlalu gelap gitu ya. Karena ini banyak nih kasus-kasus yang mirip kayak gini. Oke. Bisa di bawah. Nah, kalau jadi saya harus menjelaskan P sama mesin deterministik dan non deterministik karena kita akan masuk ke apa sih bedanya problem P sama NP gitu. Mungkin pertamanya motivasinya gini dulu, ngapain sih problem itu dibagi-bagi? Jadi problem itu sebenarnya problem itu dikelompokkan supaya membantu kita mencari solusi sebenarnya. Apa hubungannya itu kalau dikelompokin jadi solusinya ada apa? Ya enggak juga gitu, tapi setidaknya kalau misalnya saya udah tahu mereka ada di kelompok yang sama, bisa jadi kalau saya nemu salah satunya itu bisa dipakai untuk teman sekelompoknya gitu lah kira-kira. Ya, walaupun saya nggak otomatis terus tiba-tiba dapat solusinya gitu ya. Oke, saya masuk dulu ke yang P. Kalau yang P itu adalah problem-problem yang gini. P itu dijalankannya di mesin deterministik gitu. Yang pertama itu. Ya, ini. Ini yang paling atas nih. Dia dijalankannya di mesin deterministik. Jadi gini, kalau ada problem yang
Kalau misalnya saya jalankan algoritmanya di komputer deterministik, dia itu kompleksitasnya polinomial. Nih, polinomial tuh n pangkat c, n pangkat 2, n pangkat 3, bahkan sampai n pangkat 1000 pun itu dianggapnya polinomial. Jadi c-nya itu kan konstan gitu ya, tidak tergantung oleh jumlah data, si pangkatnya itu. Yang tergantung jumlah datanya itu yang n-nya yang bagian bawahnya. Nah itu pokoknya masuknya polinomial. Oke, jadi suatu problem dimasukkan, dikategorikan sebagai problem P kalau dia punya algoritma yang bila dijalankan di komputer deterministik, dia kompleksitasnya itu polinomial. Artinya kita bisa nungguin hasilnya tuh masih bisa diterima lah. Waktunya tuh masih bisa diterima gitu. Jadi misalnya, kalau saya mau menjalankan program ini, n kuadrat gitu kompleksitasnya. Oh masih bisa lah gitu ya, masih sebentar lah segitu mah. Gitu. Oke. Jadi semua problem yang dibahas kayak find max kan n gitu ya, sorting kan ada yang n log n, ada yang n kuadrat gitu ya, bahkan ada yang n gitu ya kalau yang counting sort, itu semuanya polinomial gitu. Oke. Nah kemudian ada lagi yang namanya itu yang di bawah nih, yang ini. Yang polinomial tuh misalnya n log n, n kuadrat, log n pangkat 2713 pun masih, ini 2000 itu 2 koma ya, pokoknya itu masih kompleksitasnya masih polinomial. Nah kalau non polinomial atau eksponensial, ya, itu yang kayak gini-gini nih bentuknya. Jadi size datanya tuh ada di atas 2 pangkat n. Itu kan lonjakannya jauh banget gitu ya, 2 pangkat n, misalnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 10 gitu, itu kan jauh gitu ya. Kalau datanya 10, dia jadi 2 pangkat 10 gitu. Jauh. Kemudian n faktorial, kemudian sama n pangkat m gitu ya, itu yang paling, itu yang buruk gitu ya. Itu masuknya non polinomial atau jadi bukan polinomial atau eksponensial. Oke. Terus yang ini saya tidak akan bahas gitu ya, karena ini masuknya paralel komputer. Kita masuknya yang non deterministik gitu ya. Nah, kalau NP class itu bukan non polinomial ya. NP itu kependekan dari, kalau P tadi, P problem itu kan polinomial. Kalau NP berarti sebenarnya P-nya polinomial juga. Tapi dia itu kepanjangan dari non deterministik polinomial. Kalau yang tadi polinomial atau mungkin DP ya sebenarnya, deterministik polinomial. Kalau ini non deterministik polinomial namanya NP. Definisinya apa? Definisinya adalah problem akan dimasukkan ke kategori NP kalau dia punya algoritma yang bila dijalankan di mesin non-deterministik, maka kompleksitasnya polinomial. Jadi sama semua loh kata-katanya. Bedanya tuh cuma yang satu dijalanin di mesin deterministik, yang satu dijalanin di mesin non-deterministik. Semua kata-katanya sama semua yang lainnya. Jadi problem akan masuk ke dalam satu kategori tertentu gitu ya, bila dia dijalankan di mesin titik-titik-titik dengan kompleksitas polinomial. Itu kata-kata itunya sama, tinggal diganti kalau P berarti dijalankannya di mesin deterministik, kalau NP dijalankannya di mesin non-deterministik, udah gitu aja. Gitu ya. Jadi kalau kayak vertex cover tadi, kalau misalnya saya tulis algoritmanya dalam di mesin non deterministik itu masuknya NP. Ini kan apa namanya, vertex cover kan, problem vertex cover. Nah ternyata kalau dia dijalankannya di mesin non deterministik, ternyata dia ini gitu loh, apa, total time-nya oke gitu. V tambah E itu V itu kan n kan, maksudnya kalau jumlah data kan biasanya kalau array kayak gini kita bisa bilang ini kan n kan. Oh ada n buah nih, 1, 2, 3, 4, 5, n-nya 5 gitu kan. Nah kalau graf itu
kita bilang M-nya itu V sama E gitu. Karena kan dia ada dua macam, ada jumlah vertex sama jumlah edge gitu ya. Itu kan sebenarnya M juga. Cuma kan kalau dua-duanya M jadi bingung ya mana yang vertex mana yang edge gitu. Jadi misalkan kalau graf kita bilangnya M-nya itu kita pecah jadi dua. Ada M sebagai vertex, ada N sebagai edge. Jadi ini polinomial ini jadi kayak M tambah M gitu. Tapi kan M-nya jumlahnya M1 tambah M2. Berarti kan polinomial nih, tapi harus dijalankan di mesin non-deterministik gitu. Kan pakai for any itu. Kalau pakai for any itu kan berarti ada dukunnya, ada orekannya, pasti dia dijalankannya di mesin non-deterministik. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang vertex cover tadi, kalau saya tidak jalankan di mesin non-deterministik, itu kan dia kan eksponensial kan kompleksitasnya. Ya. Nah, tapi kalau jadi maksud saya gini. Saya punya dua kategori ya. Saya punya dua kategori misalnya. Ini sebenarnya nggak terpisah kategorinya, tapi saya pisahin dulu sekarang. Ada P sama MP. Kalau vertex cover, tadi jelas nih masuk ke sini gitu. Ya kan? Kenapa? Karena ini tuh. Mana? Nah itu. Karena vertex cover itu, kalau saya jalankan di mesin non-deterministik, ternyata dia kompleksitasnya polinomial gitu kan. Berarti isi masuk sini. Nah pertanyaannya adalah, oh kalau gitu ya, misalnya ini, find max gitu. Dia MP juga nggak gitu kan? Atau ini deh, searching yang lebih gampang. Dia MP juga bukan? Kira-kira MP bukan? Find max. Searching. Search itu mana? Masuk sini nggak? NP juga nggak kalau berdasarkan definisi? Coba. Ini ya. Jadi saya punya dua kategori nih. Ini harusnya nggak dipisah. Gitu. Tapi saya pisah dulu. Ada P, ada NP. Vertex cover tadi jelas masuk NP karena dia kalau jalan di mesin non-deterministik, kompleksitasnya ternyata polinomial kan. Nah, sekarang saya nanya, kalau searching masuk NP nggak? Saya ambil ini. Ya. Pokoknya definisinya tadi aja. Kalau dia masuk ke kategori NP itu adalah problem-problem yang kalau dia dijalankan di mesin non-deterministik, dia polinomial gitu kompleksitasnya. Jadi, apakah kalau searching dimasukkan di mesin non-deterministik, apakah dia polinomial kompleksitasnya gitu? Kalau polinomial ya berarti dia masuk ke NP. Nah, masuk ke NP. Anda kan punya slide-nya, lihat aja slide-nya. Maksudnya soalnya saya kalau sharing, saya share screen, itu nanti papan tulisnya nggak kelihatan. Kalau, nah makanya kalian kan punya slide-nya, jadi lihat aja. Polinomial, polinomial. NP bukan? Ya, nanti kalau di assessment tuh kalau kalian cukup beruntung gitu itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya harusnya kalian bisa jawab, cuman tanda kutip kayak milih ini mana yang P mana yang NP gitu. Nanti mungkin mana yang NP hard mana yang NP complete. Gitu.
Itu tuh sayang banget kalau sampai salah gitu ya. Coba searching, NP bukan? Halo? Ini masih ada orang nggak ini? Oh banyak ya. Ayo, kok lama amat sih mikirnya? Searching masuk NP nggak? Dilihat loh, itu ya apa? Searching kalau gini deh, searching kalau di non deterministik kompleksitasnya berapa? Hmm? Tidak dibaca. Masuk di problem NP bukan Bu? Hah? Di problem apa? Ini yang saya share. Ini kan Di searching kan? NP Bu. Jadi masuk NP Iya kan? Bu. Kompleksitasnya berapa? Oh apa ini? Kompleksitasnya kan kita kalau ngomongin kompleksitas, kalau di kelas AA itu kompleksitas waktu ya. Itu loh yang itu yang ada tulisannya tuh. Time gitu. Itu kompleksitasnya itu ya. Jadi kompleksitas waktunya itu adalah lihat baik-baik ya. Ini soalnya gampang. Ya ini udah yang paling gampang nih. Searching kalau kita jalankan di mesin non deterministik, kompleksitasnya O1 ya. O1 itu polinomial bukan? Polinomial dia kan n pangkat c kan, n pangkat 0 kan? N pangkat c kan, c-nya 0 gitu. N pangkat 0 kan 1 kan? Ya. Dia polinomial gitu. Berarti karena dia kalau dijalankan di mesin deterministik itu non deterministik itu polinomial, ya dia masuk ke NP gitu aja udah. Loh, terus gimana? Tadi kalau misalnya apa? Ya udahlah itu dulu ya. Itu aja dulu. Nah, searching berarti masuk ke NP. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Tadi kan vertex cover yang ini masuk ke NP juga kan ya? Ini kan ya? Searching masuk ke NP juga ternyata. Nah, sekarang pertanyaannya buat yang kategori satu lagi. Kalau vertex cover saya jalankan di mesin polinomial, mesin deterministik, apakah dia masuk ke dalam kategori P gitu. Pertanyaannya sebenarnya apakah vertex cover itu masuk ke dalam kategori P gitu aja. Nah, terus kalian berarti kan harus ingat-ingat tadi problem P itu apa ya? Oh, problem P itu kalau misalnya dia punya algoritma dijalankan di mesin deterministik, maka dia menghasilkan kompleksitasnya polinomial gitu. Nah, kalau vertex cover P bukan. Jadi dia NP, tapi dia P juga bukan. Coba, nah, di sini nggak ada ya vertex cover pakai itu ya. Tapi kalian bisa baca. Coba vertex cover, termasuk P nggak?
Halo? Tidak termasuk problem P, Bu. Tidak termasuk problem P. Kenapa? Karena kenapa? Ya, biar cepat ya. Yang tadi gitu, karena kalau kita bikin algoritmanya, terus kita jalankan di mesin deterministik, kan kompleksitasnya itu loh 2 pangkat n itu. Ya kan, karena kita nggak punya dukun gitu loh. Saya nggak bisa pakai for n kayak yang di slide ini. Gitu. Anda cari aja deh algoritma vertex cover kan, jadi kayak harus ngecek satu-satu gitu. Tadi ya kalau pakai brute force. Ya eksponensial lah, belum ada yang bisa bikin eksponensial kalau di mesin deterministik gitu. Artinya dia nggak masuk. Gitu. Udah ya, berarti vertex cover nggak masuk ya. Selanjutnya yang satu lagi. Berarti yang searching tadi. Nah sekarang searching. Kalau searching, apakah dia masuk ke problem P gitu? Selain dia masuk ke problem NP? Algoritma searching harusnya kalian bisa lebih kebayang kan ya? Bagaimana? Iya, Bu, termasuk problem P. Karena kompleksitasnya berapa? Polinomial, Bu. Iya, termasuk di polinomial, Bu. Iya, apa berapa? Polinomial. Kalau misalnya searching yang apa namanya? Yang sekuensial kompleksitasnya berapa? Kompleksitas waktu. Kompleksitas searching. Halo. Berapa kompleksitas N searching? pangkat C, Bu. Apa? Jangan n pangkat C loh. Berapa kompleksitas searching? Kalau tadi kan n pangkat C karena kita ngomongin itu tuh polinomial gitu. Jadi kalau algoritmanya apa, mungkin n kuadrat. Kalau algoritmanya apa, mungkin kompleksitasnya log n. Kalau algoritmanya apa, mungkin ada yang kompleksitasnya n pangkat 3. Makanya kita generalkan bahwa polinomial itu pokoknya n pangkat C. Nah, sekarang kan saya nanyanya nggak general, tapi saya nanyanya berapakah kompleksitas waktu dari sequential search? Apa? Big ON, Bu. Hah? Big ON, Bu. Big ON kan? Ya, jadi kenapa dia masuk ke apa tadi? Ke P problem? Karena kalau saya buat algoritmanya di mesin deterministik, gitu ya, di jalan di mesin deterministik yang nggak ada bantuan dukunnya, dia itu big ON. Maksudnya itu biasa aja kayak kalian waktu belum kenalan sama si perdukunan ini gitu. Jadi jangan bingung gitu ya. Jadi kalau ditanya kompleksitas di mesin deterministik itu ya kompleksitas biasa yang nggak pakai dukunan ini. Yang ini loh yang ini. Yang ini gitu. Ini kan tuh kompleksitasnya n gitu. Nah kalau n kan jelas polinomial kan, n pangkat 1 kan. Ya. Karena saya stop sharing. Karena si search ini kompleksitasnya n gitu ya. Polinomial kan. Jadi dia masuk ke P gitu. Jadi nih si search ini ya, kalau dia dijalankan di mesin deterministik, dia kan O-nya ON kan. Nah kalau vertex cover, itu kalau dijalankan di mesin deterministik, itu kan O-nya kan 2 pangkat N lah kira-kira. Eksponensial kan, makanya dia nggak masuk ke sini, nggak boleh. Tapi ketika vertex cover dijalankan di mesin non deterministik, tadi kan ada bantuan si dukun, dia kan tadi ON di sini kan, makanya dia bisa masuk. Nah searching gitu ya, kenapa dia bisa masuk ke NP? Karena dia kalau dijalankan di mesin non deterministik,
Dia itu bukan ON tapi O1 bahkan. O1 itu kan ON pangkat 0. Jadi lebih rendah lagi sih searching. Lihat ya. Lihat nih, beda nih ya. Ini sama-sama searching. Sama persis. Maksudnya problemnya sama-sama searching dan sama-sama sekuensial. Tapi kalau si searching ini dijalankan di mesin non deterministik, itu dia jadinya O1 gitu. Turun gitu ya. Jadi jauh lebih cepat n pangkat 0. Tapi kan polinomial juga kan, makanya dia masuk NP. Nah kalau di sini di mesin deterministik dia ON gitu kan, karena saya harus nyari satu-satu kan. Kalau ini kan kayak udah ada bukunya dikasih truk gitu, jadi O1 deh. Maka si searching ini tetap masuk tapi gitu. Kenapa? Karena ya masih polinomial gitu. Kalau yang super text cover nggak bisa karena dia tadi. Gimana? Sih agak ada secercah harapan, secercah cahaya. Ya, jadi nanti kalau ada problem, kemudian ada disuruh mengkategorikan, ini masuk mana, ini masuk mana, gitu ya. Setidaknya bisa lah ya, apalagi kalau udah dikasih kompleksitasnya, tapi kalau nggak dikasih kompleksitasnya, cuma dikasih algoritmanya, mudah-mudahan bisa minimal mengkategorikan. Ini belum membuktikan ya, baru mengkategorikan saja. Saya nggak share nggak sih? Nggak. Saya balik lagi ke slide. Ya, jadi dilihat nih, kalau di NP class juga dia sama-sama N pangkat C juga gitu, artinya polinomial ya. Cuman kita lagi ngomonginnya tapi di mesin non-deterministik gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau problem P sama NP itu sebenarnya nggak begini. Gimana ya? Aduh, saya harus stop sharing lagi. Jadi sebenarnya begini. Jadi sebenarnya kalau problem P itu dia pasti problem NP juga. Jadi gambar itu sebenarnya gini himpunannya itu. Kalau ini NP gitu ya, tapi itu di dalam sini gitu. Jadi kalau kayak searching, ya dia masuk ke dalam NP, masuk ke dalam. Tapi kalau vertex cover tuh enggak, atau edge cover atau independent set, gitu. Jadi ini saya kasih warna lain. Kalau searching, dia masuk ke dua-duanya. Kalau vertex cover, matching, gitu ya. Terus apa? Gitu. Edge cover, gitu ya. Edge cover tuh apa ya? Sat ya. Ada yang baru belajar kan ya kemarin, kalau Finex kayak gini, ini masuknya ke sini, masuknya ke P tapi dia juga otomatis NP gitu. Karena kalau saya masukin ke mesin non deterministik dia bisa jadi lebih. Jadi gini loh, dia nggak dapat bantuan dukun aja udah cepet gitu loh si searching sama Finex ini. Polinomial kan cepet kan diterima gitu. Dia nggak pakai bantuan dukun aja udah cepet kan. Search itu kan ON, Finex juga ON. Sorting misalnya apa? Sort selection lah ya. Selection sort gitu. Dia nggak pakai bantuan dukun aja N kuadrat gitu. Cepat kan? Finex nggak pakai bantuan dukun aja N. Gitu. Si searching nggak pakai bantuan dukun aja N, apalagi dibantu dukun gitu loh. Jadi pasti kalau dia P, dia pasti NP. Gitu. Karena dia pasti lebih cepat lagi, orang nggak pakai dukun aja udah cepat, apalagi kasih dukun gitu. Lebih cepat lagi kan? Ya, jadi kalau dia P masuk ke NP. Nah, sementara yang sebaliknya enggak gitu. Kalau dia masuk NP, kayak vertex cover, vertex cover cepat tuh dia masuk NP tuh, berarti kan polinomial dong kalau NP gitu. Tapi pakai bantuan dukun gitu ya, di mesin non deterministik. Jadi dia nggak bisa dengan PD-nya, oh kalau saya NP masuk P dong. Loh ya belum tentu, karena di P itu nggak ada dukunnya. Gitu. Jadi bisa jadi kalau dikasih bantuan dukun dia cepat, tapi pas nggak ada dukunnya udah bubar gitu kan ya. Jadi
kira-kira gitu lah. Maksudnya kalau ngafal, bukan ngafal, kalau mengingat, kalau saya ngingetnya gitu. Tapi mungkin tiap orang kan kalau nginget beda-beda ya. Jadi punya mekanisme tertentu untuk mengingat supaya kalau nggak kelasnya, kalau udah bubar kelas tuh kayak masih ada gitu di otak. Ya, apalagi bubar semester. Udah kemana gitu ya. Jadi harus punya trik sendiri untuk mengingat-ingat apa. Kalau teoritis itu kan agak susah ya dihafalnya gitu. Kalau saya bukan orang yang jago menghafal, jadi harus pakai begitu gitu ya. Harus kayak pakai cerita atau apa yang jadinya saya nggak terlalu cepat lupa. Oke, dan itu ya. Nah ini kalau yang oke, ya. Jadi makanya akhirnya tuh kayak ada muncul dua istilah. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah algoritma verifikasi. Ya, algoritma verifikasi ini munculnya pasti di NP gitu, karena dia punya dukun gitu. Ketika Anda punya dukun gitu ya, punya oracle, itu ketika dikasih jawabannya itu Anda tidak dengan polosnya menerima jawaban itu apa adanya gitu, tapi tetap harus di-verify gitu ya. Dan pekerjaan verifikasi itu harusnya lebih ringan gitu ya daripada membuat algoritmanya itu sendiri gitu ya. Oke, jadi sama kayak apa ya? Kayak gini deh, Anda kan dapat tugas ngoding tuh ya, kalau di AA kan ada tugas ngoding. Nah, misal gitu ya, saya sebagai dosen gitu ya, kan saya pasti meriksa kan ya, tapi misal gini ya, ini saya nggak usah AA deh, misalnya yang waktu semester 1 lah, S1 gitu ya, misalnya Pengpro gitu, pemrograman atau algoritma pemrograman, itu misal saya tidak ada kewajiban untuk menilai gaya algoritmanya. Pokoknya saya mah tahunya kalau test case-nya lolos semua ya udah saya kasih 100 gitu aja. Kalau test case-nya dari misalnya test case-nya 10 gitu ya. Saya kasih input A harusnya keluarnya 1. Kalau kasih input B harusnya keluarnya 2 misalnya gitu ya. Kalau C harusnya keluarnya 3. Ya udah saya masukin aja semua tuh test case-nya gitu. Tanpa saya harus bikin algoritmanya atau saya harus periksa algoritmanya. Nah, di level mahasiswa tadi itu berarti Anda bukan algoritma verifikasi, tapi ada problem, misalnya sorting gitu ya. Anda harus benar-benar bikin algoritmanya kan. Itu algoritma namanya. Tapi kalau verifikasi itu tuh kerjaan dosennya gitu. Verifikasi itu kerjaan dosennya itu cuma tanda kutip buat test case gitu, bukan buat algoritmanya gitu. Nggak usah bikin algoritma sorting kan. Algoritma sortingnya kan tugasnya mahasiswa. Gitu. Dosen itu cuma tanda kutip bikin test case aja. Pokoknya saya cuma kayak meriksa. Kalau inputnya A, keluarnya 1. Benar nggak? Oh, benar. Kalau saya masukin B, keluarnya 2. Oh, benar. Gitu. Kalau udah semuanya benar, oh, berarti ya benar. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak sorting itu, ya jauh gitu ya, verifikasi sama algoritmanya. Kalau misalnya, saya bisa ngasih. Kalau misalnya sorting itu apa ya? Yang gampang apa? Oh, yang gampang inilah selection aja lah, gampang lah. Yang gampang selection ya. Kalau Anda disuruh bikin algoritma sorting, oh saya pakai selection sort ya. Selection sort dari array A misalnya gitu ya. Maka kan Anda tinggal, oh oke, berarti saya kira-kira tinggal find max sortingnya bisa turun membesar gitu ya. Saya find max si A-nya gitu ya dari indeks ke 1 sampai ke ini M soalnya nggak boleh berubah ya, misalnya ke M lah. Oh ke I deh, ke I. Dari ke 1 sampai saya cari gitu deh, saya masukin ke I max misalnya. Nah, terus kalau saya udah dapat maksimumnya kan saya swap ke belakang kan, saya punya. Oke, berarti di ini di apa yang si I max ini gitu ya, sama yang paling belakangnya gitu ya, itu
ditukar gitu biar dapat. Ini kan ada while-nya ya, ada for. Ini apa ya? Kan ada while-nya harusnya. Kan? Jadi selama si i-nya berarti sampai n gitu kan. I-nya misalnya I-nya pertama mulai dari I-nya mulai dari n ya. Selama si I-nya tuh nggak sampai berarti 2 ya. I-nya masih lebih dari 1. Jadi selama I-nya lebih dari 1 itu saya akan cari maksimumnya gitu ya. Pertama dari 1 sampai n. Mana nih maksimumnya gitu ya. Dari yang ini nih. 5, 3, 2, 1, 7, 6 misalnya. Dia cari nih dari 1 sampai n. Mana ini maksimumnya? Oh, ini nih. 7 nih. Gitu ada di indeks ke 1, 2, 3. 5 ada di indeks ke-5. Oh, ada di indeks ke-5 nih gitu. Berarti saya swap kan. Oh, yang 5 sama yang 6 ini I-nya kan 6 kan. Pertama kali kan I-nya n gitu ya. Ini di swap nih karena dia lebih gede. Jadi nanti 7-nya ada di sini, 6-nya ada di sini gitu. Gitu kan? Terus setelah itu I-nya saya kurangi gitu ya. Berarti sekarang saya cari maksimumnya yang ininya karena ini udah paling maksimum dan seterusnya lah pokoknya gitu ya. Kira-kira begitulah rafnya ya. Ini saya nggak ngeliat satu-satu lagi bener nggak ada yang kelewat atau nggak tahu. Itu. Nah ini adalah algoritma apa selection sort kan ya. Nah kalau ditanya ini selection sort ini berapa kompleksitasnya. Nah, nanti tuh jangan masuk kompleksitas dulu lah. Gampang lah ini yang kuat. Nah ini kan yang harus tadi mahasiswa kerjakan gitu. Ketika ditanya dapat tugas, ayo bikin algoritma sorting. Gitu. Ya kan ini yang harus dikerjakan mahasiswa ya. Nah tapi kalau dosennya kan nggak usah bikin kan, tapi harus ngoreksi gitu kan. Nah saya males nih kalau ngoreksi jawaban mahasiswa satu-satu gitu. Jadi saya bikin program, saya bikin algoritma juga gitu. Bikin algoritmanya gimana? Bikin algoritma memverifikasi si output dari algoritma ini. Jadi kan kalau misalnya, jadi saya bikin gini ya. Ini inputnya nih. 5, 9, 3, 7, 6. Ini input kan, masukkan input. Dan input. Nah, kan harusnya kalau algoritma input ada outputnya dong. Outputnya apa? Outputnya hopefully kan sudah terurut dong. Kalau nggak terurut kan salah. 1, 2, 1, 2, 3. Pokoknya gitulah. Ceritanya saya tutup dulu. Nah, outputnya, dia pasti ada outputnya dong. Nah, saya nggak mau meriksanya manual gitu. Jadi saya harus verify gitu. Ini si output ini akan jadi inputnya algoritma saya. Gitu. Ini, oh atau gini. Yang input saya kasih warna merah gitu ya. Ini akan jadi input. Kalau ini kan input algoritma ini. Gitu. Ini inputnya masukin ke sini, jadi yang output. Nah, si outputnya ini akan jadi input algoritma verifikasi saya. Pasti bikin algoritma verifikasi. Gimana cara bikin algoritma verifikasi untuk memverify bahwa output yang dikeluarkan itu memang sudah benar-benar terurut gitu. Ini kan udah tinggal gimana? Tinggal ini jawaban misalnya apa? Kita pakai function aja. Ini lebih basis. Sort atau verify sort. Inputnya ini kan, misalnya namanya A juga lah ya, dengan n tertentu. Maka apa yang kita lakukan? Ya udah, kita mau meriksa mau dari mana, dari depan boleh, dari belakang boleh, misalnya dari depan. I-nya sama dengan 1, terus berarti while sampai I-nya jangan sampai melebihi n kan. Selama I-nya itu masih kurang sama dengan n gitu, maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya akan ngecek kalau misalnya ternyata
sampai kurang gitu. Kalau misalnya kan ini terlalu membesar. Kalau misalnya indeks setelah dia itu ternyata lebih kecil dari indeks yang sebelumnya, berarti salah gitu ya. Saya keluar gitu. Oke. Atau saya taruh di mana aja ya. Saya taruh di mana. Kalau I plus 1 gitu ya. Itu, atau AI-nya juga boleh bebas. Kalau yang sananya lebih kecil gitu daripada si AI, berarti saya keluar gitu. Nah, karena ini loop, jadi saya pakainya lebih dari. Dan apa tadi? I-nya kurang dari N. Aduh, kelihatan ya di kamera ya. Gitu. Terus ini isinya cuma sama dengan itu satu. Ini bebas ya. Sih caranya terserah kalian gimana gitu ya. Bisa while terus dalamnya if juga nggak apa. Ini saya biar nyiret nih, soalnya kalau pakai if nanti papan tulisnya nggak muat. Masalah teknis doang. Jadi saya bilang, kalau misalnya si A selanjutnya itu lebih dari yang sini gitu, ya udah saya loop lagi, saya ngetes lagi gitu ya. Saya kayak ngetes ini kalau ini lebih besar dari ini gitu ya. Ini kan berarti kan I plus 1, yang ini I gitu ya. Pertama kali kan gitu. Kalau ini lebih besar dari ini, oh berarti saya ngeloop, saya periksa selanjutnya, naik kan ke sini. Oh masih lebih besar, oh naik lagi. Oh masih lebih besar, naik lagi gitu kan. Nah udah sampai sini berhenti kan, makanya ini saya bikinnya kurang dari N aja, bukan kurang sampai N. Dan stop kan? Kalau udah stop ya nanti di sini bisa dicek gitu ya, returnnya bebas lah, returnnya apa gitu ya. Nanti misalnya bisa return, saya bisa nge-return apa namanya, bisa nge-return I-nya gitu ya, atau I plus 1 ya. Atau saya bisa return apa? Ya return I-nya sih yang paling enak. Jadi kalau misalnya dia nanti kita tangkap, oh ini kalau ternyata I-nya nggak nyampe sebelah sana gitu, I plus 1-nya nggak nyampe sebelah sana, berarti itu salah tuh misalnya. Bagaimana lah, ini jelas nggak penting lah ini, returnnya nggak penting. Tapi yang perlu kalian lihat adalah nanti di sini ada output lagi. Coba output tadi berapa? Mudah-mudahan masih kelihatan. Ini outputnya. Ini tadi tergantung returnnya gitu ya. Mungkin true false itu boleh juga. Gitu ya. Anggapnya true false lah ya, biar gampang. Maka kalau outputnya true artinya verified. Kalau false berarti salah. Ya. Nah begini nih, udah begini. Yang ini namanya algoritma sorting, yang ini namanya algoritma verifikasi sorting. Yang ini kompleksitasnya, udah saya langsung kasih tahu aja ya, ini kompleksitasnya n kuadrat, gitu ya. Yang ini kompleksitasnya n, gitu kan? Karena cuma satu n aja. Ya. Jadi ini kompleksitasnya n kuadrat, ini kompleksitasnya n, pasti turun. Ya. Yang ini dijalankannya harusnya di mesin deterministik. Ya ini sebenarnya dijalankan di mesin deterministik juga sih, cuman kayak ada nanti di atas itu kayak ada apa namanya, hukumnya lah. Udah ya. Nah jadi tadi suatu problem, saya balik lagi, suatu problem dianggap ini udah ya, saya jawab ya. Saya mau tulis P problem punya
algoritma yang bila dijalankan di mesin deterministik kompleksitasnya n pangkat c gitu ya. Nah, ada algoritma. NP tadi problem punya algoritma yang bila sama persis ya dijalankan di mesin non deterministik kompleksitasnya pangkat C. Nah, yang ini definisi yang ini kan si mesin non deterministiknya kan nggak ada ya sebenarnya gitu. Iya kan? Jadi kita sebenarnya punya definisi yang lain lagi gitu, lebih real gitu. Ini kalau kayak gini saya nggak bisa dong nyobanya orang mesin non deterministiknya nggak ada gitu kan, kira-kira begitu. Jadi yang lebih real definisinya adalah NP itu adalah problem yang punya algoritma verifikasi yang kalau si algoritma verifikasinya itu dijalankan di mesin deterministik, gitu ya, itu kompleksitasnya n pangkat c, gitu. Atau ya artinya dua-duanya lah, kalau kalian assessment dua-duanya aja tulis gitu ya, kalau ditanya. Ya, jadi syaratnya satu problem itu masuk NP itu sebenarnya ada dua gitu. Yang pertama adalah ya kalau dia dijalankan di mesin non deterministik, maka si algoritmanya itu harusnya polinomial gitu kompleksitasnya. Nah, yang kedua adalah suatu problem itu dibilang masuk ke dalam kategori NP kalau apa? Kalau dia itu punya algoritma verifikasi yang kalau si algoritma verifikasinya itu dijalankan di mesin deterministik ya, itu dia kompleksitasnya n pangkat c juga gitu, polinomial kompleksitasnya. Aduh, saya nulisnya polinomial gitu ya. Kompleksitasnya polinomial. Ya, atau ya gitulah. Karena log n itu polinomial juga soalnya. Ya, jadi yang perlu kalian lihat adalah mungkin ini, gitu. Oh, itu yang beda variabelnya. Yang lainnya sama semua kata-katanya. Ya, sama persis. Oke. Tadi udah dihapus ya. Nah, kalau tadi kalian masih membayangkan yang tadi tuh saya kan bikin ada input, terus dimasukin ke namanya algoritma, terus ada outputnya. Nah, si outputnya ini akan jadi input bagi algoritma verifikasi. Algoritma verifikasi. Nanti tentu saja algoritma verifikasi ini pasti ada output juga. Tapi saya pengen lihat ini buat yang di slide halaman berapa nggak tahu ini yang verifikasi algoritma. Itu tuh ada istilah yang namanya apa ya? Sertifikat sama apa ya maksudnya? Instance gitu. Iya, instance ya kalau nggak salah ya. Ya Bu, instansi sertifikat Bu. Iya benar. Oke. Nah, jadi kalau instance sertifikat itu tuh istilah si algoritma verifikasi biasanya ya kalau yang di slide. Nah, instance yang mana? Instance-nya itu
instance-nya itu sebenarnya ini sih, ini instance. Ini instance gitu ya. Ini sertifikat gitu. Aduh, susah. Gitu. Ya. Jadi maksudnya kan wajar ya, kayak saya misalnya mau meriksa ujian mahasiswa kayak tadi tuh, tugas mahasiswa sorting. Kan saya harus tahu input sama outputnya untuk bisa membandingkan. Untuk bisa memverifikasi kan saya butuh input sama outputnya. Saya nggak bisa memverifikasi misalnya outputnya doang gitu. Pak, pokoknya Bu, Pak, pokoknya algoritma saya itu nanti mampu menghasilkan array yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terurut sih benar gitu. Tapi saya nggak tahu ya inputnya apa. Nanti tetap inputnya 9, 7, 5, 3. Kan nggak nyambung jadinya gitu ya. Jadi kalau saya mau verifikasi, saya butuh input, data asalnya di mana, input asalnya di mana. Misalnya 3, 5, 4, 2, 1 gitu. Oh, terus outputnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti benar gitu kan. Gitu ya. Makanya kenapa di slide itu ditulis bahwa untuk membuat verifikasi, algoritma verifikasi, maka kita perlu instance sama sertifikat. Ya. Jadi ya, sebenarnya mungkin gimana ya ngapalnya? Kalau instance itu mungkin sama-sama jadi input. Kalau yang satu lagi sertifikat ya berarti bukan input, output. Tapi output dari si algoritma benerannya ya, maksudnya algoritma ini. Algoritma verifikasi itu butuh 2 input ini. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan cuma si outputnya aja gitu. Tapi susah kan gambarnya. Jadi kira-kira beginilah. Jadi verifikasi sekali lagi dia butuh instance sama sertifikat. Karena kalau kita bilangnya input sama output itu kan kayak enggak gimana sih inputnya kok input sama output gitu. Jadi ini makanya pakai istilah yang beda kali, instance sama sertifikat. Dah gitu aja. Nah, ini yang algoritma verifikasi. Oh, beda nih, ini yang finding ya. Ya kalian bisa baca sih, baca aja. Slide yang lain sih mirip-mirip. Sampai seterusnya ya. Saya share. Nanti bakalan saya nggak tahu berjelasnya atau belum di kelas, tapi nanti bakalan tiba-tiba muncul ada istilah yang namanya K gitu kan. Bapak itu berusaha kemarin saya kayaknya kemarin udah berusaha menyampaikan kenapa kok tiba-tiba ada benda namanya K gitu, tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi itu tuh ceritanya gini. Yang dua aja ya, yang dua di atas aja nih. Kan ini ada problem optimisasi sama ada problem decision. Problem optimisasi itu lebih susah daripada problem decision problem. Ya. Optimization problem itu gampangnya itu tuh mencari nilai ekstrem. Apa tuh mencari nilai ekstrem? Kan kita mau optimisasi itu kalau nggak nyari maksimum, nyari minimum. Pokoknya ekstrem-ekstrem. Jadi misalnya vertex cover itu optimization problem enggak? Iya, optimization problem. Kenapa? Karena saya mencari jumlah vertex minimum yang bisa mengcover semua edge gitu ya. Atau mungkin TSP gitu ya, traveling salesperson problem, itu optimization problem enggak? Iya, optimization problem. Kenapa? Karena dia mencari berapa sih
atau bukan berapa sih? Berapa panjang minimum yang harus diambil oleh si salesperson supaya dia bisa mengunjungi semua vertex dan dia balik lagi ke vertex asal. Jadi dengan ketentuan si vertexnya hanya boleh dikunjungi maksimal 1 kali, kecuali vertex asalnya karena dia harus balik lagi. Itu kan minimum. Atau misalnya problem yang maksimum apa ya? Knapsack problem, ada knapsack problem kalau kalian harusnya kalian pernah belajar di S1 terutama yang di teknik. Knapsack problem itu maksimasi, kenapa? Karena gimana caranya saya mendapatkan profit sebanyak-banyaknya yang paling maksimum dengan berbagai keterbatasan ya. Misalnya jumlah si knapsacknya, tas sayanya maksimum cuma bisa menampung berapa unit gitu ya, berapa berat gitu, dan barangnya cuma ada berapa kayak gitu lah. Tapi itu maksimasi. Nah, itu namanya optimasi problem. Nah, supaya lebih mudah menjelaskan ke decision problemnya, saya buat problem yang lebih sederhana. Misalnya nih kalian mau berangkat dari Bandung ke Jakarta gitu ya. Nah, dari Bandung ke Jakarta, kemudian pertanyaannya adalah gini. Coba berapa sih ongkos minimum misalnya? Ongkos minimum yang diperlukan oleh kalian untuk bisa pergi dari Bandung ke Jakarta. Dengan keterbatasan macam-macam, misalnya harus sampai 1 hari, atau harus sampai misalnya nggak boleh sampai itu lebih dari berapa jam dan lain-lain, kan biaya gitu kan tergantung. Atau itu termasuk makan siang atau gimana gitu. Pertanyaan itunya kita abaikan saja. Pokoknya berapa sih ongkos minimum supaya saya bisa nyampe Jakarta gitu. Oke, itu aja. Itu namanya optimization problem. Nah, saya bisa kalau pertanyaannya begitu kan kayak lebih susah kan. Maksudnya saya harus mempertimbangkan banyak hal. Berapa ya saya kalau dari sini ke Jakarta tuh paling minimal berapa ya ongkosnya ya? Coba saya makan, misalnya atau saya harus lewat tolnya bayar. Jadi kayak nanti saya di sana ini nggak ya perlu makan berapa kali nggak ya? Pokoknya parameternya itu banyak. Pertanyaan itu tuh lebih susah dibanding kalau saya nanya begini. Kalau dari Bandung ke Jakarta, cukup nggak kalau saya kasih uang 1 juta gitu? Jadi udah ada angkanya gitu, 1 juta gitu. Cukup nggak? Terus kita kan mikirnya kayak cuma sebentar, tol paling berapa sih? Cukup lah kira-kira segitu. Jadi kita nggak perlu detail gitu. Sementara kalau saya tanya berapa, kalau naik mobil nih misalnya, berapa ongkos minimal gitu ya. Ongkos minimal yang saya perlukan dari Bandung ke Jakarta. Oke, sebentar. Kalau saya dari sini ke lewat tol, masuk lewat tol Paster, masuk dari tol Paster, terus keluarnya di tol masih Jagorawi gitu misalnya, itu berarti ongkosnya misalkan berapa sih 257.350 rupiah. Harus detail kan angkanya gitu kan. Terus ditambah dengan berapa kayak gitu loh. Itu kan namanya minimum. Yang paling minimum berapa sih? Nah, tapi kalau saya bilang, coba nih kasih uang 1 juta, nyampe nggak ke Jakarta gitu. Terus kan Anda misalnya mikir, oh ya kira-kira tol 200-an lah, terus ya misalnya 200 lebih, jadi 300-an lah, terus dari sini ke sini ya kira-kira ya itu cuma puluhan ribu lah, cukup lah 1 juta lah. Lebih gampang kan? Nah itu namanya decision problem. Decision problem itu jawabannya itu cuma yes no aja, true false yes no. Sementara kalau optimization problem itu jawabannya itu beragam gitu ya. Kayak tadi misalnya minimal ke Jakarta berapa bisa jadi 900.000, 350 rupiah, atau ada yang jawab 875.000, atau ada, jadi jawabannya itu unlimited gitu ya kalau optimization problem. Sementara kalau decision problem jawabannya cuma 2, yes or no, atau nggak ada jawaban gitu, 3 lah. Apakah cukup nih uang 1 juta dari Bandung ke Jakarta? Oh cukup, oh nggak cukup, udah gitu doang kan? Ya, nah sekarang apa hubungannya sama problem kita? Ya, itu di mana kenapa muncul K gitu. K itu adalah tadi yang 1 juta itu. Ya, jadi kalau ingin mengubah optimization problem menjadi decision problem, itu kita harus menambahkan variabel K gitu. Ya. K-nya ya tadi misalnya 1 juta tadi. Jadi kalau
optimization problem itu nggak ada K-nya, nah kalau decision problem itu muncul variabel K. Nanti ini nih bakal digunakan buat pertemuan selanjutnya sebenarnya minggu depan terkait konversi apa istilah kerennya mereduksi problem. Itu pasti lumayan ya pusing ya. Ya jadi siap-siap aja. Maksudnya tapi minimal kalian harusnya udah paham kenapa tiba-tiba muncul si K itu. Gitu. Ini kan types of computation problems due to the added K faktor gitu. Jadi ada faktor K-nya, faktor X. Ya, nah nanti sebenarnya gini, Bu, tapi nanti jadinya jelek dong kalau decision problem. Kenapa jelek? Iya kan kita kayak nggak tahu dong optimalnya berapa gitu. Kita kayak harus nebak misalnya, sejuta cukup nggak? Terus dia bilang cukup kan? Padahal ternyata Bu, ongkosnya tuh ternyata cuma 500.000 gitu. Kan lumayan jauh tuh ya, maksudnya menghematnya bisa banyak. Kita harusnya kalau 100%-nya cuma 1 sih nggak apa-apa, kalau 100%-nya ada 100 sih, bisa menghemat setengahnya kan jadi besar sekali. Oh iya juga sih, jadi gimana dong? Misalnya kita tetap pakai decision problem, tapi kita bisa dapat yang optimal gitu. Nah, maka munculnya yang namanya searching problem tuh yang bawahnya. Jadi itu ada hubungan atau tidak itu. Apa itu searching problem? Searching problem itu kita melakukan decision problem tapi berkali-kali. Gitu. Kalau kayak optimization problem susah, kita benar-benar harus detail. Kalau decision problem lebih gampang karena saya punya faktor K. Cuman dia kan kita nggak tahu optimal atau enggak. Nah, gimana supaya optimal tapi saya nggak mau susah gitu ya. Ya udah, saya pakai searching problem. Searching problem itu gimana? Saya looping decision problem dengan mencoba-coba nilai K-nya. Misal, ya, misal. Kalau dari sini ke Jakarta 1 juta cukup nggak? Oh, cukup. Terus itu kan loop pertama. Yang kedua terus nanya lagi, kalau 700.000 cukup nggak? Oh, masih cukup. Oke. Kalau 200.000, wah nggak cukup 200.000 mah. Oke, berarti saya harus cari K yang lain di atas 200, tapi mungkin bisa kurang dari 700 gitu ya. Oh, kalau 400, wah 400 masih kurang gitu ya. Nggak bisa. Yaudah, kalau 600 bisa. Gitu. Terus, oke. Berarti kita harus cari yang mungkin masih bisa kurang dari 600, tapi harus lebih dari 400. Kalau 500, tadi ya bisa. 500 bisa nggak? 500 bisa. Oke, saya nyobain lagi ya. Kurang lagi 20.000 ya paling. Kalau 450, wah 450 udah nggak bisa. Nah, terus kita bisa stop gitu ya. Terserah kita loopnya mau berapa kali. Oh, ya udah berarti 500 lah, udah oke lah. Dari yang sebelumnya 1 juta kan. Nah, jadi saya looping kan misalnya tadi 6 kali gitu ya. Sehingga kita mendapat nilai yang ya lebih optimal, lebih dekat ke itu. Walaupun ya mungkin belum tentu optimal juga sih kan. Kita nggak tahu siapa tahu optimal itu ternyata 475.000 gitu. Tapi setidaknya udah jauh lebih dekat daripada yang tadi ini apakah itu? Oke. Kira-kira begitu sih. Kayaknya saya stop di sini dulu. Saya tidak akan menjelaskan dulu masalah yang NP hard sama NP complete ya, takut tambah pusing. Nanti NP hard sama NP complete itu pasti diulang lagi dan itu lebih mungkin saya akan terangin itu mungkin agak lebih berguna kalau kalian sudah belajar reduksi. Jadi sekarang nggak usah nanti paling lupa lagi. Bukannya saya ini. Tapi maksudnya nanti kalau misalnya udah belajar reduksi, mudah-mudahan lebih itu yang gunanya gitu loh, maksudnya lebih dapat gunanya sehingga yang kan belajar jadi lebih semangat gitu kan. Oke. Ini keterangannya gitu ya.
ini bapaknya udah jelasin panjang lebar kan ya ini abstraction ini sih ya tinggal dibaca aja sebenarnya ya. Intinya mengubah algoritma ke bentuk boolean. Nanti saya akan bahas dikit lain ya kalau misalnya kalian udah masuk reduksi gitu. Si sub ini. Pikir seperti itu udah 2,5 jam. Saya saya stop sampai di sini. Ada pertanyaan terkait yang sudah saya jelaskan hari ini kah? Oh iya ya, supaya saya nggak usah capek itu ya. Coba ya, kalian buka handphone deh. Terus scan barcode ini loh, ya nggak usah nulis di itu. Pengkalan analisis. Oh tapi saya harus ganti kamera ya. Kameranya, saya matikan recordingnya. Loh,